Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan makalah yang kami buat mengenai notasi ilmiah. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, nama saya Ahmad Fathah Rozak. Sultan Ahmad Rizal. Nama saya Natasha Aurea Maulidia. Nama saya Asyahra Aulia Putri. Nama saya Jessica Hirwati Putri. Nah, untuk pertama ini pengertian notasi ilmiah akan dibacakan oleh Sultan Ahmad Rizal. Pengertian notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggabungkan bilangan, nada-nada, dan ujaran. Proses pelambangan, nada atau ujaran dengan tanda atau huruf, catatan pendek, yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Notasi ilmiah juga terdapat pada angka, yaitu sebuah pola angka yang sering digunakan dalam sebuah pelaporan hasil sebuah pengukuran, dengan maksud memudahkan dalam penulisan laporan. Notasi ilmiah memiliki sejumlah sifat yang berguna dan umumnya digunakan dalam kalkulator dan oleh para ilmuwan, jurnalis sejarah, pembuatan karya tulis ilmiah, matematikawan, dokter, dan insinyur. Selanjutnya, yaitu teknik-teknik notasi ilmiah. Teknik-teknik notasi ilmiah itu ada 3, yaitu teknik notasi ilmiah secara footnote, ada innote, dan ada endnote. Dalam bagian ini akan menguraikan hal-hal yang bersifat pokok dari salah satu teknik notasi ilmiah yang mempergunakan catatan kaki. Dari teknik notasi ilmiah tersebut akan dibahas di sini, melainkan bagian-bagian yang penting saja. Diharapkan dengan menguasai aspek-aspek yang bersifat esensial, maka seseorang akan mampu mengkomunikasikan gagasannya secara ilmiah, atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah. Yang pertama yaitu footnote. Footnote atau biasa disebut catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dapat digunakan untuk menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, menyampaikan keterangan tambahan. Lalu ada nomor footnote. Footnote atau catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan dengan menggunakan angka Arab kecil, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang diketik naik setengah spasi, footnote pada tiap bab diberi nomor urut, mulai dari angka 1 sampai dengan selesai, dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Lalu bentuk footnote. Dalam footnote, urutan penulisannya ada beberapa macam cara. Namun di sini hanya disebutkan 2 macam cara sebagaimana yang sering digunakan di mayoritas perguruan tinggi. Cara pertama urutannya adalah sebagai berikut. Nama pengarang koma, nama buku koma, nomor jilid buku jika ada, nama penerbit koma, nama kota tempat terbit buku koma, tahun penerbitan koma. Halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenan dengan teks titik. Selanjutnya, cara kedua urutannya adalah sebagai berikut. Nama pengarang koma, nama buku koma, nomor jilid buku koma jika ada. Nama kota tempat terbit buku titik 2, nama penerbit koma, tahun penerbitan koma, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenan dengan titik dengan teks titik. Contohnya, Goris Kerap, komposisi sebuah pengantar kemahiran bahasa. Penerbit Nusa Indah, Flores, NTT 200 H.34. Kita juga bisa menulis footnote dengan cara kedua, yaitu sebagai berikut. Goris Kerap, komposisi, sebuah pengantar kemahiran bahasa, dalam kurung, Flores, NTT, penerbit Nusa Indah 2001, kurung tutup, H34. Yang kedua ada innote. Innote atau catatan perut merupakan notasi ilmiah dengan cara meletakkan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk.
Hal ini dimaksudkan agar pembaca langsung mengetahui sumber asal pernyataan tersebut dikutip. Menurut R. Masri Saraputra, 2011-60, seseorang penulis harus mengutip sumber ketika sumber tersebut benar-benar diperlukan untuk mendukung gagasan penulis bahwa sebelum itu pernah ada orang lain yang menyampaikan gagasan serupa. Kutipan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara menulis EndNote kutipan langsung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh, Azwat dalam kurung 1990-124. Menyimpulkan, ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan prestasi belajar. Cara menulis EndNote kutipan secara tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan. Contohnya, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada tahun keempat. Saliman 1990-13. EndNote. EndNote merupakan notasi ilmiah dengan cara memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan-keterangan lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Sebagaimana dalam footnote, dalam EndNote, penulisan dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan. Teknik penulisan EndNote sama dengan teknik penulisan footnote. Yang membedakan hanya letaknya. Footnote di kaki halaman di mana pernyataan tersebut ditemui, sedangkan EndNote diletakkan di akhir suatu karangan ilmiah. Pada teknik EndNote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. C. Menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Contohnya, ada aspek penguasaan pragmatik. Anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya, sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Spencer dan Cass, 1970-130. Kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah salah satu hal yang sangat penting perannya dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan adalah meminjam kalimat, asal-usul kalimat itu sendiri dari pendapat seseorang pengarang atau kata-kata yang perlu digarisbawahi dari seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku ataupun majalah-majalah. Pada hakikatnya, kutipan harus sama dengan aslinya, baik berupa susunan katanya, ejaannya, maupun tanda baca dengan segala aspeknya. Kutipan terbagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi kutipan. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip untuk melakukan plagiarisme, mengarahkan pembaca jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang sumber bacaan dan ide-ide kutipan. Sumber pengutipan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang dibuat. Lalu, pengutipan yang jelas dapat mencegah kesalahan penulis dalam mengutip ide orang lain. Yang terakhir, menguatkan argumen penulis melalui kutipan yang dimuat dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah jenis-jenis kutipan. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Syarat kutipan langsung adalah
sebagai teks asli yang dikutip. Kedua, menggunakan 3 titik berspasi jika ada bagian yang dikutip dihilangkan. Yang ketiga, menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan. Yang keempat, bila kutipan langsung pendek atau tidak lebih 4 baris, dilakukan dengan cara yaitu integrasikan langsung dalam tubuh teks atau diberi jarak antar baris yang sama dengan teks dan diapit oleh tanda kutip. Bila kutipan langsung panjang atau lebih dari 4 baris, dilakukan dengan cara dipisahkan dengan spasi atau jarak antar baris lebih dari teks, atau diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Contohnya, kecerdasan emosi merupakan kemampuan-kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Joseph Ledoux, The Emotional Brain, New York, Simon and Schuster, 1996, halaman 143. Oke, kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tapi saya akan bahas yang kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang dikutip harus direproduksi tepat dan utuh seperti apa adanya sesuai sumber termasuk ejaan, tanda baca, dan lain-lain. Seperti contohnya seseorang yang mengutip kata-kata dari majalah itu harus disalin dengan utuh tanpa ada perubahan sedikit pun. Kutipan langsung terbagi menjadi dua, ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek hanya ada 3 baris. Seperti contohnya menurut Hawkins, Best and Cooney mengemukakan pengertian sikap bahwa (2) attitude is an enduring organizational, emotional, perceptual, and cognitive process with respect to some aspect environment. Dengan tanda kutip. Dan contoh kedua ada kutipan langsung panjang. Dari Syaiful Bahri Jamarah berpendapat bahwa kelebihan metode diskusi adalah ada 2 aspek. Jadi itu lebih dari 3 baris, jadi tidak pakai tanda petik. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung juga dibagi menjadi kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Contohnya, seperti dikatakan oleh Groys Keraf pada tahun 1983.28, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan mendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang sumber kutipan. Sumber kutipan ada 3, ada catatan tubuh, catatan kaki, dan bibliografi atau daftar pustaka. Yang pertama, catatan tubuh. Catatan tubuh biasanya digunakan tidak untuk universitas yang khusus saja sih pastinya. Soalnya kalau universitas negeri biasanya tuh paling pakainya catatan kaki sama bibliografi. Tapi saya jelaskan aja sedikit ya. Jadi catatan tubuh itu merupakan cara penulisan sumber kutipan di dalam paragraf atau bagian yang dikutip. Jadi di sini ada 3 ya. Contohnya yang pertama, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Dengan tanda kutip, buka kurung, HR, tahun penerbit 2007.212. Ini termasuk sumber referensi primer. Karena teori bahasa dikemukakan oleh HR dan ditemukan di buku HR itu sendiri. Yang begitu juga yang nomor 2. Itu juga sumber referensi primer. Menurut HR, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dalam kurung tahun 2007.212. Berbeda dengan nomor 3. Menurut HR, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dalam kurung Aziz tahun 2007.12. Itu merupakan sumber referensi sekunder karena teori bahasa dikemukakan oleh HR tetapi terdapat di dalam buku orang lain, yaitu buku Aziz yang diterbitkan pada tahun 2007 pada halaman 12. Jadi kita harus bedakan lagi, harus perhatikan kembali antara perbedaan dari sumber referensi primer dan sumber referensi sekunder. Selanjutnya ada catatan kaki. Siapa yang ingin bahas catatan kaki?
Oke, selanjutnya catatan kaki. Catatan kaki merupakan penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip dan aspek legalitas untuk penggunaan karya tulis yang dikutip. Serta yang terpenting adalah etika akademik dalam masyarakat ilmiah sebagai wujud kejujuran penulis. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip dengan angka yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Satu kalimat mungkin terdiri dari beberapa catatan kaki, sekiranya kalimat itu terdiri dari beberapa kutipan. Dalam keadaan seperti ini, maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Sedangkan satu kalimat yang keseluruhannya terdiri dari satu kutipan, tanda catatan kaki diletakkan sebelum tanda baca penutup kalimat. Contohnya, Kaufman, Perlman, and Spechiner tahun 1995 yang ditemukan kutipan pertama Kaufman et al. Tahun 1995, found this security technique is not always effective. Dan kutipan berikutnya. Yang terakhir, bibliografi atau daftar pustaka. Sumber referensi, sumber kutipan dari daftar pustaka yang pertama dari buku. Penulisannya dengan cara menuliskan nama pengarang, tapi namanya dibalik. Yang nama belakang itu di depan, dan nama depannya itu, nama awalannya itu di belakang. Jadi, nama aslinya sebenarnya Andi Nasution. Terus, tahun terbit buku 1980, judul buku ditulis miring, tahun terbit buku _2 penerbit. Yang kedua, sumber referensi dari surat kabar atau majalah. Sama seperti buku, ini nama pengarang dibalik Salim, Emil, terus ada tahun terbit surat buku atau artikel, dan judul surat kabar ditulis miring karena itu menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau tidak pakai bahasa Inggris tidak usah miring. Selanjutnya Jakarta Post itu nama surat kabarnya dan terterakan halaman dari surat kabar tersebut. Selanjutnya dari sumber referensi dari jurnal. Raharjo, M. Dawan. Nama pengarang, terus tahun terbit jurnal, judul jurnal. Ini jurnal sedikit kompleks ya namanya karena susah. Jurnal bisnis itu maksudnya nama jurnal. Terus yang 3 itu di kurung itu volume jurnal, terus nomor jurnal, dan halaman jurnal 10-20. Selanjutnya ada skripsi, tesis, atau disertasi. Daftar pustaka dari skripsi ini harus ditulis jelas. Daftar pustaka untuk skripsi atau tesis atau untuk disertasi. Nganji, Kalikit. Nama pengarang tahun 2011, judul skripsi, kota terbit skripsi, dan universitas yang menerbitkan. Yang terakhir ada artikel atau jurnal dari internet. Nama pengarang Rahmi Yulia dibalik, tetap, terus tahun artikel itu diunggah, judul artikel tersebut, dan jangan lupa menambahkan laman. Setelah itu ada 12 September 2016 adalah tahun dan tanggal artikel itu diunggah, disertai dengan pukul berapa artikel itu diunggah, lalu diubah menjadi karya tulis ilmiah. Saya akan membacakan kesimpulan dari notasi ilmiah. Kesimpulan. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa dalam menulis karya ilmiah, kita perlu mempelajari tentang teknik notasi ilmiah. Seorang penulis diharapkan menguasai aspek-aspek teknik notasi ilmiah yang esensial dan mampu mengomunikasikan gagasannya secara ilmiah, atau paling tidak mampu memahami sebuah karya ilmiah. Terakhir, saran kepada teman-teman mahasiswa diharapkan agar lebih memperhatikan kembali mengenai teknik notasi ilmiah, dikarenakan materi ini sangat penting dalam menulis karya ilmiah atau bentuk karangan yang lain. Dan itu juga perlu memperbanyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan teknik notasi karya ilmiah dan lain-lain. Terima kasih. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.